Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini secara garis besar pernah saya tulis di koran Sindo ya, pada waktu 27 April yang lalu. Dari judul ini ada dua subjek, Anies Sandi dan kaum intelektual. Saya mengharapkan Anies Sandi ini dalam konteks ini dan secara umum ya, dan sudah saya sampaikan beberapa saya di TV kemarin, iNews, TV One, koran Trijaya gitu. Satu, Anies Sandi itu dalam pelaksanaan kepemimpinan dia harus jujur. Itu pertama, jujur. Karena dengan kejujuran itu dia akan melakukan hal-hal yang benar dan adil. Dia akan membela kebenaran dan adil. Itu dulu. Yang kedua, dibalik kelemah lembutan sopan santunnya Pak Anies dan Pak Sandi ini, hendaknya jangan membuat kebijakan-kebijakan yang sadis, yang membuat rakyat susah. Itu syarat kedua. Syarat yang ketiga, Pak Anies tidak boleh terkooptasi ya, dengan kekuatan apapun yang bisa menyelewengkan niat baik Pak Anies dan Pak Sandi. Terkooptasi. Untuk tidak bisa terkooptasi itu, maka Pak Anies harus taat hukum, taat azas. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ini kaitannya tadi Pak Basari tentang masalah kewenangan, tanggung jawab. Pak Anies juga tidak perlu takut dan ragu ya, terhadap siapapun yang akan mempengaruhi ataupun berusaha merampas secara tidak langsung terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai gubernur, kepala daerah yang dipilih rakyat. Nah, dari syarat itulah ya, saya pikir yaitu tadi, insya Allah tidak menutup kemungkinan ya, bahwa reklamasi ini bisa dibendung dan kemudian akhirnya tidak jadi. Nah, ada syaratnya lagi dulu yang kaitan saya dengan Ibu tadi. Para kaum intelektual, dia juga harus profesional dan bertanggung jawab. Ya. Apa yang dilakukan harus jujur dan hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Dan nah ini, kalau di dalam pengadilan itu harus disumpah, saya berharap para intelektual, ya, kan kita sering mendengar atau membaca, ada intelektual yang melacurkan diri. Ya. Untuk mencegah itu, maka para intelektual ini bukannya disumpah, tapi bersumpah untuk dirinya sendiri. Bahwa kalau saya tidak menggunakan pengetahuan saya dengan benar, bla bla bla, yang serem aja sumpahnya. Jadi dia bekerja itu hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Teluk Jakarta terus di depannya itu 17 pulau, 13 sungai, 2 kanal, apa yang akan terjadi di sini? Nah, itu sudah baca. Itu kaitan lingkungan hidup. Ya. Saya tadi tanya Mbak Fahira, Pak Anies kok dalam kampanyenya kok berani ya, udah menentukan apa, menolak reklamasi. Apa anunya? Beliau mengatakan sudah punya tim. Oh, betul tebakan saya, tidak mungkin lah ya, Pak Anies ya berani mengatakan itu tidak ada tim yang memberikan masukan ya, bahwa reklamasi itu bla 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 ya. Hah? Di samping aspirasi rakyat ya. Saya mendengar di TV kemarin itu ya, waktu di iNews, bahwa untuk teluk pulau-pulau itu tidak bisa diletakkan kepada perorangan, tidak bisa diletakkan di organisasi dan korporat, harus kata seterusnya. Sekarang saya lanjutkan bahwa reklamasi ini harus ditinjau dari 2 kurun waktu. Menurut pendapat saya ini tadi baru sekitar ketika kita akan membangun pulau, mereklamasi terbentuknya pulau. Saya berpikir lagi perlu dikaji, habis pulau ini jadi akan digunakan apa? Ini harus dikaji. Ya. Sebelum saya memasuki yang mengatakan perlu
sebelum dan sesudahnya, ada beberapa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa beberapa negara itu memang ada yang berhasil melakukan reklamasi. Dan umumnya reklamasi itu adalah negara, karena negara kepepet. Karena hakikat reklamasi itu adalah membuat daratan. Untuk apa? Pemukiman, persawahan, perkebunan, lapangan terbang, industri, kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita mereklamasi yang di Indonesia ini, yaitu tadi, Bapak tadi yang sederhana. Untuk siapa ini sebenarnya ini? Untuk pemukiman siapa? Perlu enggak rakyat Indonesia yang sekian juta ini dengan luas data memerlukan membentuk pulau untuk pemukiman, persawahan dan seterusnya? Bagus. Kedua, reklamasi yang ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Pada waktu yang lalu saya baca ada Kongres Kelautan Asia Timur. Nggak tahu Ibu mendengar nggak? Di Vietnam. Ada ya? Ada ya, bahwa terungkap reklamasi itu dari kajian lingkungan hidup nggak bagus, sehingga Korea itu menyesal melakukan reklamasi. Jepang juga demikian, menyesal, dan Jepang akan melakukan restorasi atas kerusakan lingkungan hidup itu, memperbaiki. Itu ada. Dan kaitan yang arti saya baca itu DHI tadi Bu, bahwa 17 pulau ini pun juga hasilnya nggak bagus dari kajian lingkungan hidup. Jadi ekornya itu sesungguhnya Indonesia harus mengkaji ulang benar terhadap kebijakan reklamasi ini. Ya. Baik, saya lanjutkan tadi saya dua sebelum ya itu dilaksanakan. Ya. Bahwa yang terakhir adalah Bapak Menko Maritim mengeluarkan mencabut moratorium, menurut saya sah menurut logika hukum, karena kemarin yang mengeluarkan moratorium ada juga Kementerian Menko Maritim. Setelah ada kajian dari lingkungan hidup, benar dicabut. Tetapi Pak Karni, tadi saya ngobrol-ngobrol, habis ini nanti dari temannya Pak Rizal Ramli yang mewakili ini, ternyata apa yang disampaikan Ibu tadi dari lingkungan hidup itu ada satu pulau yang menurut beliau itu juga masih perlu dikaji lagi lah, belum bisa lolos. Ya. Sekarang setelah pulau itu jadi, ini saya tidak bisa menyampaikan secara gamblang di sini itu, karena ini juga bisa menyangkut negara tetangga atau negara dunia. Ini sifatnya adalah intelijen strategi. Ya. Bapak pernah dengar bagaimana hasil reklamasi di atas ini dipasarkan di mana? Harganya berapa? Siapa kebanyakan yang beli? Ya kan? Berarti ditempati manusia. Manusia itu di dalam ilmu pengetahuan disebut makhluk sosial yang berinteraksi, dan di sini ada 5 aspek kehidupan: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang tadi kita bicarakan itu kan cuma dari satu aspek lingkungan hidup saja yang kita kaji. Apakah kita sudah mengkaji nanti kalau kita pakai, ditempati, digunakan itu dari aspek itu tadi, ideologi, politik, dan seterusnya tadi yang disebut Pancakatra? Itulah yang dikhawatirkan Pak Karni. Kalau Pak Karni cuma ilustrasinya, ntar kalau kita masuk gimana? Sesungguhnya lebih luas lagi Pak Karni. Ada 5 aspek kehidupan manusia di situ, dan Bapak Ibu sudah tahu, ada kebijakan pemerintah saat sekarang ini, warga negara asing boleh memiliki properti. Ya, jadi kita bayangkan, di pulau yang itu tadi, isinya sangat heterogen, akan berinteraksi. Belum lagi nanti ada perlu kajian strategisnya,
ada 3 aspek yang melekat kepada negara adalah geografi, demografi, dan kekayaan alam. Indonesia pada posisi silang dunia. Ada negara yang bikin jalur maritim, jalur perdagang dan seterusnya. Berpengaruh enggak ini? Ini harus dikaji. Akhirnya dalam pengkajian itu harus bisa dijawab. Akan berpengaruh enggak kepada ketahanan nasional Indonesia? Kalau nanti hasil reklamasi yang sesungguhnya Indonesia belum berjubel penduduknya, tidak perlu persawahan, tempat industri, dan ternyata itu membahayakan ketahanan nasional, maka saya kira itu menjadi alasan yang kuat untuk Pak Anies tadi untuk menunda. Saya ingat Pak Ridwan Saidi waktu mencuat di ALSC reklamasi. Bagaimana dari sisi keamanan? Sekarang aja PIK itu sudah tempat penyelundupan sabu. Gitu loh, ya kan? Pernah gitu. Seorang budayawan saja sangat aware terhadap keamanan, terhadap pertahanan. Gitu. Jadi saya juga berpikir sesungguhnya TNI itu juga bisa mengkaji ini. Karena TNI itu ada yang disebut RU Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Ada. Jadi kalau ini membahayakan, sesungguhnya juga bisa sampaikan kepada pemerintah, gitu loh. Ini yang belum pernah disinggung. Saat sekarang itu kita baru mulek aja pada lingkungan hidup ketika akan bakwa. Kedepannya bagaimana? Itu Pak Kani. Jadi saya katakan tadi, kalau judulnya proyek pulau reklamasi ini tidak bisa dibendung, saya katakan insya Allah tidak menutup kemungkinan bisa dibendung dan dibatalkan jika Anies Sandi dan kaum intelektual bekerja sesuai keinginan rakyat. Hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.